memerintahkan kepada termohon untuk melepaskan pemohon dari tahanan. Pembebasan, ya, tentu kami akan mematuhi segala putusan dari hakim. Anak saya sudah pulang, sudah cukup. Ketetapan nomor Estap garing 90 garing 5 usia 22 tahun. Peggy Setiawan bebas usai Hakim Tunggal Eman Sulaiman menyatakan penetapan tersangka tidak sah. Putusan hakim pun didengarkan langsung oleh Ketua Harian Kompolnas yang memantau kasus pembunuhan Vina sejak ramai disorot publik hingga Peggy Setiawan ditetapkan sebagai tersangka. Kini Kompolnas mengawasi Polda Jawa Barat atas putusan Pengadilan Pra-Peradilan Peggy. Sementara evaluasi kinerja penyidik Polda Jawa Barat dan sanksi diserahkan pada internal kepolisian. Hakim menyatakan bahwa beberapa ketentuan dalam manajemen penyidikan yang diatur di Perkap ternyata tidak dilakukan. Jadi bahan evaluasi untuk ke depan agar ketika melakukan penyidikan harus cermat dan harus taat pada SOP yang sudah dibuat. Nanti internal dari pihak Polda Jabar tentunya yang akan mengevaluasi, ya. Karena ini masalahnya kan kasus ini warisan dari penyidik terdahulu kepada penyidik yang sekarang. Sementara itu ditanyai soal langkah hukum selanjutnya, kuasa hukum Peggy Setiawan bilang fokus pada proses administrasi pembebasan Peggy. Kita jam tunggu, berapapun ya? Kami akan tunggu untuk bawa pulang Peggy. Setelah ini ada rencana apa lagi untuk menindaklanjuti terkait apakah ada tuntutan balik kah atau seperti apa? Itu kita belum pikir ke situ. Nanti setelah ini tim PH kumpul semuanya, baru kita mulai mengatur langkah-langkah berikutnya. Yang pasti bahwa rehabilitasi nama baik Peggy itu pasti harus dikembalikan. Berarti bisa dikatakan bahwasannya saat ini pihak keluarga dan kuasa hukum hanya fokus kepada kebebasan Peggy dulu, ya? Betul. Polda Jawa Barat pasca putusan bilang akan melaksanakan putusan pengadilan dengan membebaskan Peggy Setiawan dari tahanan. Tim Liputan Kompas TV. Usai gugatan Peggy dikabulkan, kinerja Polda Jawa Barat kian disorot dalam penanganan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kita bahas bersama anggota Kompolnas, sudah ada Yusuf Warsim, kuasa hukum Peggy Setiawan, Tony RM, dan ahli hukum pidana Albert Aries. Selamat petang, Pak Yusuf, Bung Tony, dan juga Bang Albert. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat petang. Sore Mbak Cindy. Selamat sore. Saya akan ke Bung Tony terlebih dahulu. Ini setelah putusan hakim tunggal siang tadi, apa saja poin yang disoroti hakim hingga menerima gugatan Peggy? Ya, jauh-jauh hari, ya, baik dalam permohonan dan kami pada kesempatan di media itu selalu menyampaikan bahwa ini ada dua hal, ya. Pertama adalah penetapan DPO, ya. Yang kedua adalah penetapan tersangka. Jadi dalam jawaban penyidik, ya, pada jawaban pra-peradilan pada hari Selasa lalu menguraikan bahwa dasar ditetapkannya tersangka Peggy Setiawan ini karena Peggy Setiawan itu sudah masuk dalam daftar pencarian orang, sehingga menurut penyidik tidak perlu lagi dilakukan pemanggilan DPO kan itu. Nah, kemudian saya juga sudah mendalilkan bahwa kalau begitu DPO-nya dilihat dulu, ya. Nah, apakah DPO yang ditetapkan oleh penyidik Polda Jawa Barat itu sah atau tidak? Nah, diketahui dalam jawaban terungkap di persidangan, penyidik Polda Jawa Barat dalam menetapkan DPO 3 orang, Dani, Andi, dan Peggy alias Terong. Yang belakangan Peggy alias Terong itu diduga klien kami menurut keyakinan penyidik, kan, itu pada tanggal 15 September 2016. Nah, kalau ditetapkan DPO tanggal 15 September 2016, berarti saat itu masih berlaku peraturan Kapolri nomor 14 tahun 2012. Oke, sekarang prosedur pembebasannya sudah sejauh mana? Berapa lama kata Polda Jawa Barat untuk Peggy segera dibebaskan? Iya. Jadi ini tadi dapat informasi, ya, ternyata penyidik Polda Jawa Barat ini
tidak langsung membebaskan, melainkan mau melakukan gelar perkara dulu untuk menindaklanjuti putusan pengadilan. Ini update terakhir baru saja dapat kabar, sehingga kami tim penasihat hukum ini masih menunggu ya, apakah memang gelar perkaranya dilakukan hari ini ya, sore ini ataukah nanti. Jadi kami masih menunggu kepastian. Jadi kami belum bebas ini Peggy-nya, masih menunggu gelar perkara katanya tadi informasi terakhir. Gelar perkara seperti apa nih, Bung Tony, mungkin bisa lebih dijelaskan? Ya biasanya setiap keputusan itu penyidik melakukan gelar perkara ya. Nah padahal memang ini sudah ada putusan pengadilan ya, yang sudah berkekuatan hukum tetap karena tidak ada upaya hukum banding maupun kasasi maupun PK untuk pra peradilan ini kan. Nah, jadi artinya tidak inkrah. Tetapi ini mungkin diatur di dalam SOP mengeluarkan tahanan mungkin bahwa harus gelar perkara mungkin ya. Nah, hanya saja tadi menyampaikan bahwa akan dilakukan gelar perkara terlebih dahulu untuk mengeluarkan Peggy Setiawan ini. Baik, Bang Albert, ini kan setelah Peggy tak lagi tersangka berdasarkan keputusan Hakim Tunggal di Pengadilan Negeri Bandung. Lalu Anda melihatnya kasus ini akan seperti apa? Kelanjutan untuk kasus pembunuhan Vina dan Eki, penanganannya akan seperti apa? Baik, terima kasih Mbak Cynthia. Yang pertama kita hormati dan apresiasi dulu nih putusan pra peradilan terkait Peggy Setiawan ini ya. Nah, namun perlu saya sampaikan pada masyarakat, putusan pra peradilan itu adalah putusan yang belum memasuki materi pokok perkara mengenai benar atau salahnya seseorang. Itu yang pertama. Yang kedua, sejak dari awal kita sudah mendengar Kapolri sudah mengingatkan pentingnya crime scientific investigation. Oleh karena itu, kita mengharapkan Polri dalam hal ini menganggap ini sebagai suatu evaluasi internal untuk penyidikan yang lebih baik, lebih objektif dan profesional ke depannya. Menjawab pertanyaan Mbak Cynthia tadi, tentu nanti setelah dibebaskan ya, suatu penyidikan bisa dibuka kembali apabila ada bukti baru, dan kita berharap juga Mbak Cynthia, ini untuk menjawab pertanyaan masyarakat, kalau seandainya ada hasil positif dari penyidikan yang baru nanti, dan itu ada implikasi atau ada hubungannya dengan 8 terpidana lainnya, kita berharap ini bisa menjadi suatu hal yang baik buat kita semuanya Mbak Cynthia. Artinya menurut Anda apakah dengan dibatalkannya demi hukum penetapan tersangka Peggy Setiawan ini akan berimbas dengan 7 terpidana lainnya? Selalu ada kemungkinan yang mengarah ke sana, Mbak. Tetapi saya nggak mau terlalu prematur untuk mengatakan apakah ada hubungan atau tidak, karena berkaitan tadi dengan 3 DPO yang disampaikan oleh Bang Tony, itu kan perlu kita dalami lagi, artinya perlu disidik lagi, ya, perlu dibuka lagi untuk mengumpulkan bukti guna membuat terang perkaranya dan menentukan siapa tersangkanya. Atau sebaliknya, apakah ternyata misalnya ya, seandainya DPO itu sebenarnya tidak pernah ada, misalnya. Seandainya DPO tidak pernah ada, maka saya meyakini bahwa perkembangan dari kasus ini bisa menjadi pintu masuk bagi mencari keadilan untuk 8 terpidana lainnya, Mbak. Karena kalau seandainya dari proses yang berkembang ini ternyata misalnya ada proses miscarriage of justice misalnya, ada peradilan sesat misalnya, tentu dengan segala hormat ya, res judicata pro veritate habetur tentunya terhadap putusan yang sudah inkrah, maka kita harus legowo karena ini berkaitan dengan kebebasan dan apa istilahnya tubuh seseorang yang tanda kutip harus mendekam di lembaga pemasyarakatan, Mbak. Oke, Pak Yusuf, terkait dengan dilepasnya atau dibebaskannya Peggy dari status tersangkanya, ini apakah kinerja dari penyidik Polda Jawa Barat dalam tanda kutip perlu dipertanyakan? Ya, terima kasih. Tentu kita menghormati dan tentu ada kejelasan, ada kepastian hukum terkait dengan penyidikan yang dilakukan oleh Peggy Setiawan. Dengan putusan ini tentu pertama yang harus dilakukan ya melaksanakan putusan. Nah, kalaupun pada saat ini sesuai dengan SOP karena ada perintah di dalam putusan itu dihentikan penyidikannya, tentu pada lazimnya penghentian perkara, penghentian penyidikan itu juga dilakukan melalui gelar perkara. Termasuk nanti di dalamnya juga pencabutan tentang penetapan status tersangka. Dalam gelar perkara nanti penyidik mendasari adanya putusan pra peradilan. Itu
Kalau bicara SOP normalnya, gelar perkara dilakukan untuk kepentingan menaikkan tingkat penyelidikan ke penyidikan. Saat penyidikan dilakukan, perkara dilakukan untuk menetapkan ada pelaku, siapa yang dijadikan tersangka atau tidak. Pada saat ini sudah ada penetapan tersangka, diajukan upaya pra peradilan dari pihak Peggy. Nanti akan dilakukan, apabila benar akan dilakukan gelar perkara, ini akan kami pantau. Tentu gelar perkara ini dalam pengertian kami ya sebagaimana biasa, mendasari putusan pengadilan akan dilakukan penghentian penyidikan dan Artinya dengan adanya gelar perkara yang akan dilakukan Polda Jawa Barat ini, Peggy Setiawan tidak dibebaskan hari ini atau seperti apa? Ya, kalau hari ini dilakukan gelar perkara, tentu ketika sudah dihentikan dan pencabutan ya tentunya berlaku juga pada hari ini. Oleh karena itu kami sebagai pengawas akan melakukan pemantauan yang pasti. Putusan pengadilan, putusan pra peradilan Hakim Tunggal Hakim Eman itu harus dilaksanakan. Yang kedua, bagaimana mekanisme pelaksanaannya apabila sesuai dengan SOP melalui gelar perkara ya harusnya secepatnya agar kepastian hukum dalam pelaksanaan putusan itu segera diperoleh dari pihak Peggy Setiawan. Itu. Baik, Bung Tony, ini kan hakim juga meminta agar harkat Peggy Setiawan diperbaiki. Apa yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum untuk memastikan, karena sudah ada yang dirugikan tidak hanya soal nama baik tapi juga secara psikologis dan juga waktu di mana Peggy Setiawan harus mendekam? Ya, tadi perintahnya itu menyatakan agar memulihkan ya harkat martabat ya Peggy Setiawan ya. Jadi pelaksanaannya ini ya penyidik Polda Jawa Barat ya harus nanti mengumumkan kembali kan bahwa status tersangka ya yang disandang Peggy Setiawan ini sudah dibatalkan ya. Jadi harus fair, dahulu Polda Jawa Barat mengumumkan bahwa Peggy ini tersangka. Setelah ada putusan pengadilan ini, pra peradilan ini, maka penyidik Polda Jawa Barat juga untuk memulihkan nama baiknya itu harus mengumumkan kembali ya sesuai dengan keadaan semula bagi Peggy Setiawan. Nah, yang menarik adalah dalam amar putusan tadi tidak ada menyebut ganti kerugian. Itu. Nah, sehingga langkah hukum kami selanjutnya kami akan mempertimbangkan, akan membicarakan dengan tim hukum perlu tidaknya untuk mengajukan gugatan ganti kerugian. Ya akan nanti. Ganti kerugian ini dalam bentuk apa? Nominalkah atau ada hal lain? Ganti kerugian ini material ada imaterial ya. Nah, material misalnya selama Peggy Setiawan ditahan, Peggy Setiawan kehilangan penghasilan, kehilangan pekerjaan ya. Tadi dihitung beberapa bulan itu. Material yang tidak terkerja karena Peggy Setiawan ya merasa itu ya disudutkan dalam arti seolah-olah membunuh apa segala macam, itu nanti ada email. Semua ini akan kami bicarakan dengan tim hukum penasihat hukum Peggy Setiawan. Baik, Bang Albert, ini dengan keputusan hakim ini, apakah artinya masih ada 3 DPO lagi yang harus diburu polisi atau tetap 1 DPO seperti yang polisi sebutkan bahwa 2 DPO lainnya itu fiktif atau Begini, seperti apa Mbak, ini? Yang pertama yang perlu dipastikan adalah ini kan 3 DPO itu kan faktanya berasal dari putusan ya. Disebutkan dalam putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap. Jadi itu harus diyakini sebagai suatu yang benar sampai dibuktikan sebaliknya, Mbak Cynthia. Nah, namun demikian setelah penyidikan atas perkara Peggy ini dihentikan karena putusan pra peradilan, kalau seandainya ada bukti baru, apalagi berulang kali Kapolri menyatakan dengan scientific crime investigation, penyidikan itu bisa dibuka kembali untuk bukan saja menemukan siapa tersangka yang hendak diminta ke pertanggungjawaban pidana, tetapi juga untuk mencari clue-clue yang lain untuk membuat terang-terang perkara ini supaya ini juga kalau memang ada relasinya atau korelasinya bisa berdampak positif buat 8 terpidana lainnya, Mbak. Lalu dengan kerangka kasus hingga saat ini bagaimana Anda melihatnya? Akan seperti apa ini nanti penanganan dari kasus pembunuhan Vina ini? Suaranya nggak terdengar ya? Bung Albert. Baik, saya ke Pak Yusuf dulu. Pak Yusuf, Anda melihatnya nanti Polda Jawa Barat harus memulai dari mana lagi nih untuk kembali memburu tersangka dari kasus pembunuhan Vina dan Eki? Pak Yusuf.
Nggak ada suara. Pak Yusuf. Memang nggak ada suaranya ya, Bang Tony ya, dan Pak Yusuf ya? Ya, sama. Betul ya? Nggak ada. Putus. Iya, ada deh. Baru ada deh. Ini internetnya Kompas nih kayaknya. Iya. Ya, Pak Yusuf, selamat sore. Selamat sore. Ya, Pak Yusuf, dengar suara saya ya. Ini kalau menurut Anda Polda Jawa Barat akan memulai penyelidikan dan juga memburu tersangka pembunuhan Vina akan mulai dari mana nih Pak Yusuf? Ya, kami sendiri sebelum ada putusan hari ini, setelah ada penyampaian kesimpulan kemarin itu, menyarankan untuk mulai dilakukan ANEP, analisa dan evaluasi. Karena ada dua hal yang dimohonkan dari pihak Peggy Setiawan itu, pertama prosedur dan kedua alat bukti, yang itu semalam juga sudah saya sampaikan di media ini. Nah, itu sudah bisa dimulai sebelum adanya putusan. Nanti di situ bisa ketahuan di kelemahan-kelemahan yang tidak bisa terjawab secara sempurna. Oleh karena itu pada saat ini setelah ini nanti benar-benar dilakukan gelar perkara, dihentikan penyidikannya, ya dilakukan ANEP, analisa dan evaluasi, sehingga apabila ingin, karena bebannya kan masih ada, putusan pengadilan terkait dengan DPO, kami sendiri menyarankan terkait dengan 3 menjadi 1 itu tidak difinalkan, Andi dan tetap harus dicari petunjuk dan buktinya. Terus terkait dengan yang dimaksud Peggy alias Peron ini kan harus diselidikin kembali bagaimana nantinya apabila hasil ANEP dan evaluasi, hasil analisa dan evaluasinya sudah menjelaskan terang di mana kelemahan-kelemahannya. Tapi kalau untuk penyidiknya sendiri perlu diganti tidak? Karena kita tahu bahwa ada tidak sesuai prosedur saat penetapan tersangka Peggy Setiawan. Ya perlu itu tadi keperluannya berdasarkan ANEP dulu, analisa dan evaluasi secara menyeluruh proses penanganannya, penyidikannya bagaimana nanti, bagaimana kinerja penyidikannya, apakah ini putusan pra peradilan ini banyak menunjukkan hal-hal yang harus dilakukan ulang atau tidak. Yang pasti yang paling utama dan pertama Cynthia, putusan pra peradilan ini secepatnya dilaksanakan dan dilakukan ANEP atas penanganan penyidikan yang telah dilakukan selama ini. Baik, saya ke Bung Tony. Selain ganti kerugian, singkat saja, langkah hukum apa yang akan disiapkan tim kuasa hukum Peggy Setiawan? Ya tidak ada sih, karena yang paling memungkinkan merasa dirugikan ya, mau menuntut ganti kerugian, nanti itu kami wacsanakan, hanya itu ya. Nah yang paling penting ini ada lagi, jadi penyidik amar putusan itu nanti tidak mempunyai kekuatan hukum apabila melakukan penyidikan termohon kepada pemohon jika masih menggunakan alat bukti yang sama, kan itu. Jadi sudah ditutup, sudah dikunci ya. Nah, lagi kejaksaan dalam mengembalikan berkas ya, itu tidak memenuhi syarat formil dan material. Formil itu kaitannya dengan kalau penyidik penetapan tersangka. Jadi jaksa ragu tuh pelakunya itu Peggy Setiawan atau bukan. Makanya ini penyidik harus kerja keras lagi, cari yang lain itu. Baik. Terima kasih Bung Tony RM, kuasa hukum dari Peggy Setiawan, dan juga Albert Aryas, ahli hukum pidana, dan Pak Yusuf Warsim, anggota Kompolnas, sudah bergabung bersama kami di Kompas Petang. Selamat sore.